Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini ya, kita ketemu lagi di podcast kita yang luar biasa dari podcast Abah dan Umar. Masya Allah. Ada yang beda nggak sih di podcast kita kali ini? Ada beda. yang enggak? yang bisa menjawab bedanya di apa? Nanti Gitu ya? Ada special gift ya. Dari kami special gift ada parfum, atau ya, merchandise dari kita. Atau ada ini ya, sabun parfum juga. Iya. Apa ya, body shop itu kita ada endorse yang luar biasa juga. Luar biasa ya. Namanya gitu adalah Enfada. Waduh, itu kemasannya besar juga. Nanti. Oke, nantinya kita spill ya. Yang bisa menjawab di podcast kita sesi ini. Ada apa yang baru? Betul. Ada apa yang baru? Beda? Nah, silakan di-spill ya. Iya, yang warga TikTok, Masya Allah, warga TikTok. Warga TikTok ya, TikTok juga, yang ada di Instagram juga, selamat berhubung. Yang ada di YouTube juga, Masya Allah. Gimana, hujan nggak sih di tempat viewer semuanya? Kayaknya hujannya merata. Ya, merata ya, di sini kita juga. Iya, Allahumma shayyiban nafi'an. Jangan dulu Sofian ya, kalau Sofian itu bayi ataupun anak kecil, anak-anak ya. Tapi kalau soyiban itu adalah hujan. Hujannya berkah ya untuk kita semua. Terus ini di tempat saya ya. Oke, ada narasumber juga yang spesial juga setiap harinya. Begitu, ada tema juga. Waduh, temanya juga boleh tuh, semua tuh urun tuh tema ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita sapa dulu narasumber kita yang luar biasa setiap sore. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita pakai biru-biru ya hari ini? Biru-biru. Ini kampelan namanya. Jadi ini salah satu outfit kita di sekolahan. Ya betul ya. Ya apa namanya? Sekali 2 3 pulau terlampaui itu apa? Sekali mendayung ya, 2 3 pulau terlampaui, atau sambil menyelam minum air. Hati-hati, itu namanya orang Jawa ini ya, umum ya. Begitu ya. Apa ini hari ini apa kabar Abah? Sehat ya? Tadi Alhamdulillah banyak aktivitas tadi. Banyak aktivitas ya, betul ya. Baik di sekolah dimanapun berada, kita selalu menebar kebaikan di kesempatan seperti itu berusaha menebar kebaikan. Hidup cuma sekali, maka kita juga harus benar-benar berkualitas ya Umma ya. Apa yang kita lakukan ini semuanya harus ada manfaatnya. Ada manfaatnya ya. Khairun nas anfa'uhum lillah. Betul, khairun nas anfa'uhum. Ya. Tema kita spesial hari ini ya. Ini spesial tema kita kali ini adalah ada pepatah Arab nih. Pepatah Arab itu, pepatah Arab. La tahtakir mangdunaka. Saya ulangi Umar ya. La tahtakir mangdunaka falikulli syai'in maziyah. Jadi saya sapa dulu para ini ya, sahabat Safrizal semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Safrizal dimanapun anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitil kiram wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Semoga para viewer semuanya, para sahabat-sahabat semuanya di 3 medsos kita ya Umma ya, ada di IG ya, di Instagram kita, ada di YouTube channel, ada di TikTok juga, semuanya saya doakan ya hidupnya bahagia, hidupnya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hidupnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Nah ini ada pepatah Arab. Jadi pada saat Abah dulu menimba ilmu waktu mondok di pondok pesantren At-Tanwir ya. Ini saya apa namanya? At-Tanwir. Saya spill ya Uma ya. Siapa yang pernah mondok juga di At-Tanwir ini, tuh? halo Bojonegoro ya. Bojonegoro. Lulusan 96 untuk 96, masa MTS-nya ya. Madrasah Nawiyah yang lulus tahun 96. Semoga next time kita bisa berreunian ya. Silaturahmi itu betul. Ya. Di pondok pesantren At-Tanwir Ummah kita diajarkan ada sebuah pelajaran yang notabene itu pelajaran yang mengkias-kiasan ya, yang menjadi motivasi para santri, para muridnya. Salah satu pelajaran itu adalah mahfudot. Mahfudot namanya. Mahfudot ya. Mahfudot ini tidak asing bagi kalangan mereka-mereka yang nyantri ataupun yang sekolah di lembaga Islam. Nah, mahfudot itu apa sih Uma? Seperti yang Abah tadi sampaikan, ini merupakan pelajaran di mana ini memotivasi para santri, para murid-muridnya untuk selalu berbuat kebaikan dan mengambil sebuah iktibar atas apa yang pernah terjadi di masa-masa lampau, masa sekarang yang menjadi pengalaman di masa yang akan datang. Salah satu contohnya yang dikutip ya, ini adalah pelajaran mahfudot ini mesti hafal Uma, harus dihafalkan. Jadi ada ratusan kalimat mahfudot ini yang harus dihafal oleh para santri termasuk Abah juga pernah distrap waktu itu karena memang lupa kalau ada hafalan ya, hafalan karena memang apa waktu itu bantu bapak sama ibu, bantu Pak E yang Mbak E Umaya ini ngunduh bako. Nah, ini Bojonegoro. Kalau tahu bako berarti ya, orang Bojonegoro asli. Musim kemarau Jadi mulai Juli, Agustus, September, Oktober ini musim tembakau yang lagi panen-panen itu bulan 9. Nah, pada waktu itu Abah membantu bapak sama ibu ya, lebih enak disebutnya. Tapi kalau Abah manggilkan Nyak sama Pak E gitu ya. Nah ini lupa kalau ada pelajaran mahfudot yang hafalan. Sehingga begitu nyampe sekolahan, teman-teman bilang gini, sudah hafal belum? Apa ini? Mahfudot pelajarannya. Waktu itu Ustaz Mansur ya, Ustaz Mansur yang berada di Samberan. Assalamualaikum Ustaz, semoga sehat selalu ya. Nah ini kebetulan Uma, ini yang saya ingat sekali. Waktu itu ada satu kalimat ya, pepatah Arab gini, la tahtakir mangdunaka falikulli syai'in maziyah. Tapi waktu itu belum hafal. Jadi teman-teman tuh hafal Uma. Lah kalau saya itu yang nggak hafal ditunjuk gitu ya. Memang begitu Uma. Jadi ya guru kita mungkin tahu gelagat kita atau mungkin mempunyai indera keberapa gitu kan. Kok mesti kalau nggak hafal tuh mesti kok ditunjuk untuk maju aja. Padahal kalau saya hafal berharap dengan dirinya Uma ya, semoga ditunjuk. Pada saat pelajaran ini ada 3 Uma, lata tegir menggunakan balik kudu seimazia, terus ada al waktu afmanu minad dahab waktu itu ya, terus an-nadhafatu minal iman. Nah ini juga merupakan pelajaran yang notabene membuat kita semuanya itu berkali-kali menjadikan iktibar semua yang terjadi dalam kehidupan yang lampau, kehidupan yang sekarang untuk pengalaman yang akan datang. Artinya apa? Artinya itu adalah la tahtakir, artinya janganlah engkau itu menghina mangdunaka seseorang atau siapapun yang notabene ini berada di bawahmu. Artinya dari segi jabatan, dari segi sosial ekonomi, dari segi pekerjaan, dari segi ilmu, atau dari segi penampilan Uma. Yang mungkin kita menganggap bahwa seseorang ini lebih dunak Uma ya, lebih rendah daripada kita. Nah terus diteruskan, falikulli syai'in maziyah. Karena apa? Setiap ataupun segala sesuatu itu mempunyai kelebihan. Ya, falikulli syai'in maziyah artinya adalah karena segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini semuanya itu adalah ya Uma ya, mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu. Nah, coba sekarang kita gini Uma ya. Apakah kita benar-benar sering ya menganggap diri kita itu lebih daripada orang lain? Kalau memang seperti itu Uma, berarti kita itu tidak ada bedanya
dengan orang-orang yang notabene adalah munafik, dolim, fasik dan segala macam. Karena apa? Kita ada takabur di dalam diri kita ini umat. Padahal kita tahu bahwa seseorang yang sudah sombong, seseorang yang sudah menganggap dirinya itu lebih daripada orang lain, berarti dia ya seperti itu gitu loh umat. Iya, memang seperti itu ya. Kadang-kadang kita itu miris ya lihat statement atau salah satu media di Indonesia ini ya, khususnya itu ada statement apa, komentarnya netizen, masya Allah, kadang-kadang kita baca loh seperti itu. Seperti saling menghina satu sama lain, saling dirinya aku itu, kan seperti itu ya biasanya. Nah itu memang perlu seseorang itu perlu mengkaji, perlu belajar ya, untuk menata hati. Menata hati ini supaya apa sih? Supaya nggak kepingin ya menghujat seseorang, nggak kepingin menvonis seseorang itu kalau memang benar-benar mereka itu salah. Sebetulnya walaupun orang itu salah pun kita tidak ada hak untuk menghakimi siapapun ya. Jadi mungkin mohon maaf ya apabila podcast kita ini mungkin tidak sesuai, nggak apa-apa ya, mungkin nggak sesuai dengan pemikiran para netizen semua, para viewers semua, kurang atau mungkin kelebihan atau mungkin nggak matut lah orang Jawa bilang. Silakan nggak apa-apa berkomentar ya. Apalagi kalau kalian semuanya atau para sahabat mungkin mau berkomentar melalui yang namanya Jabri kita, lebih menghargai, alhamdulillah. Jadi kalau kita itu berkomentar ataupun menjatuhkan vonis, apalagi vonis itu tidak baik gitu ya. Nah ini kan ya kita akan memberitahu khalayak umum bahwa kita juga seperti itu gitu loh. Kualitas kita seperti itu. Jadi lebih baik kalau saran kita ya janganlah kita itu menghakimi seseorang. Mereka salah, sudah ada hakim yang benar-benar berhak. Siapa hakim yang berhak itu? Ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka melanggar yang namanya hukum perdana, ya sudah adalah ya. Ada lembaganya sendiri yang menghakimi. Ada bapak polisi, ada para hakim, ada panitera segala macam. Mereka semuanya mempunyai namanya kredibilitas. Jadi kalau kita ya sudahlah kita ngobrol-ngobrol Islami, ngobrol-ngobrol santai, yang notabene bisa mendinginkan. Oh suasana nih ada beberapa lembaga ataupun ormas kita ya ini lagi lumayan memanas lumayan. Ya kita nggak usah ikut komen-komen yang tentunya tidak mendidik, komen-komen yang tentunya bisa membuat suasana lebih tidak kondusif lagi. Kita doakan saja umat Islam sesama saudara kita doakan betul sekali. Yang baik-baik. Betul sekali ya. Jadi seperti di lingkungan di pondok pesantren, lingkungan yang topiknya itu adalah lembaga pendidikan yang topiknya mengajarkan ke akhlakul karimah, itu mereka juga ngaji enak gitu loh umat. Seperti pada saat abang ngaji waktu itu ya di beberapa pondok pesantren termasuk Raudhatul Sibyan, Gresik ya ya. Terus At-Tanwir Talun ya, terus pondok pesantren Lirboyo, Langitan, pondok pesantren Makom Tahrir di Tuban. Nah itu saya nggak pernah ya melihat ataupun mendengar statement para ustadz ataupun para kiai-kiai saya itu kok menghujat kiai satu kiai lain, nggak seperti sekarang gitu loh. Mohon maaf ya, lebih frontal sekarang itu lebih frontal banget dan bahkan mencari kambing hitam itu gampang banget gitu loh ya. Mencari kambing hitam dan mengkambing hitamkan orang lain, padahal dirinya itu juga non sewu kambing hitam sendiri. Jadi seperti podcast Abah dan Ulma ini ya insya Allah tidak akan pernah membahas segala sesuatu yang membuka aib orang lain ya, karena memang apa seperti yang saya sampaikan tadi itu kita nggak boleh ya la tahtakir mangdunaka falikuli syai'in maziyah. Ini ada sebuah cerita ada sebuah cerita. Jadi pada waktu itu tuh ada seekor tikus dan juga seekor singa tikus sama singa. Ini singa sama tikus kalau kita lihat buat mana menurut ya? Buat singa dong ya. Buat singa ya. Singa itu Raja Rimba. Dia larinya juga cepat tuh singa ya. Punya taring, ya punya kuku yang tajam. Nah dia larinya juga luar biasa cepat. Manusia aja takut. Manusia kalau ketemu sama singa itu juga takut. Singa ketemu manusia sebetulnya juga takut. Sebetulnya kalau di cerita-cerita itu ya. Nah, mohon maaf. Jadi seekor singa sama seekor tikus ini bertemu bertemu dalam suasana yang notabene itu nggak kondisif untuk singa. Nah, pada waktu itu singa itu kejaring oleh Pak Petani Singanya atau pemburu lah. Kalau petani mungkin takut ya, pemburu ya.
Jadi singa ini kejaring oleh pemburu, dan singa ini udah beberapa jam minta tolong Uma, minta tolong, meraung-raung dengan suaranya begitu menggelegar, suaranya begitu menakutkan Uma ya. Tetapi penduduk rimba Uma ya, penduduk rimba nggak ada satupun yang mau menolong. Karena apa? Mendekati singa berarti menyetorkan nyawa. Infonya seperti itu Mak. Iya, Masio gajah juga nggak mau mendekat, Masio beruang juga nggak mau mendekat, kuda nggak mau mendekat. Bahkan yang namanya hewan sesama pemangsanya, seperti buaya itu juga nggak mau mendekat. Nah, mereka semua ketakutan. Ketakutan ini kenapa singa kok meraung-raung, jangan-jangan dia kelaparan gitu Umaya. Padahal terkenal bahwa singa ini raja rimba tapi suka makanin rakyatnya, itu adalah singa ya Umaya. Nah terus ada sosok hewan kecil yang mempunyai pemikiran berbeda dengan penduduk lainnya ya. Ini ya namanya tikus. Tikus Umaya ya. Kecil banget, jadi mungkin dia tidak ada 1% daripada singa. Mungkin seujung jarinya itu tikus kan kita tahu sendiri ya, kecil banget. Nah pada waktu itu dia menghampiri singa. Hai singa, kenapa kamu kok meraung-raung seperti ini? Hai tikus, apakah kamu nggak tahu saya sekarang ini lagi kejebak jaring pemburu yang kurang ajar gitu ya? Kejam pemburu itu. Bukannya kamu juga kejam singa gitu. Saya kejam kalau saya kelaparan, sama aja begitu ya kan? Akhirnya gini, kamu jangan banyak omong, cari bantuan, kesana kemari, gajah panggil, buaya panggil. Nah, dipanggil lah gitu ya. Mereka gak ada yang mau. Sehingga tikus bilang seperti itu. Mereka gak ada yang mau. Loh, kenapa gak mau? Karena kalau mendekati kamu berarti menyetorkan nyawa. Takut. Masih seperti itu ya. Pikirannya jelek semua kepada saya. Bukan pikiran jelek, karena memang udah pengalaman. Gitu. Kamu sudah makan berapa ratus hewan yang ada di hutan ini. Nah, sudah gini aja singa. Saya pengen berbaik hati kepada kamu ya, kamu akan saya tolong. Nah, langsung singa menjawab gini, dengan nada tertawa yang menghina. Akhirnya juga si tikus ini, kenapa kamu menghina aku padahal aku mempunyai niat terbaik kepada kamu? Kamu tubuhmu aja kecil banget seperti itu, mana bisa kamu menolong saya yang tubuhnya gede, yang sudah kena jari saya aja nggak mampu melepas jari ini. Tenang aja singa, saya itu adalah hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hewan yang kuat. Bahkan saya itu ya bisa membuat tiang-tiang rumah orang, segala macam pohon juga bisa aku libas semuanya dengan gigi taringku. Percuma, tapi ini jadinya luar biasa kuatnya. Nah, gimana kamu mau tolong atau tidak? Daripada kamu buang tenaga sia-sia, kamu minta bantuan lah sama hewan. Gak percaya, tetap gak percaya. Padahal tikus ini sudah meyakinkan bahwa aku itu adalah hewan pengerat. Aku punya gigi meskipun kecil, tapi masya Allah tajamnya luar biasa. Ada niat baik menolong. Akhirnya tikus juga menuruti kehendak daripada si singa. Pergilah dia ke teman-temannya cari bantuan lagi. Itu datang kepada ini hewan yang sangat luar biasa yang nama jerapah Umaya. Jerapah bilang, dibilang sama tikus, jerapah, aku mau minta tolong nih, ada singa yang lagi kejebak jaringnya pemburu. Terus si jerapah bilang gini, kenapa kamu mau minta bantuan saya? Saya dulu pernah mau dimakan sama singa itu, nggak mau saya. Ya sudah kalau gitu, udah kembali lagi. Singa, loh, kamu datang sendiri lagi tikus? Iya. Nggak ada itu yang mau. Nggak ada yang menolong kamu. Akhirnya singa juga merasa kok nggak ada yang mau menolong saya ya. Akhirnya terkini si tikus meyakinkan kembali singa, saya udah mempunyai niatan baik kepada kamu ya. Coba saya akan menolong kamu. Kamu saya pastikan tidak bisa terus begitu Kamu tubuhmu kecil, gigimu pun juga kecil, jaring ini sebesar ini, segede ini talinya. Gak mungkin kamu bisa untuk membebaskan aku dari jaring ini. Ya sudah, kamu diam aja. Nah, baik banget kan Umaya si tikus ini. Langsung akhirnya dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengkrikiti, untuk mengerati tali-tali daripada jaring si pemburu tadi itu. Alhamdulillah beberapa menit kemudian ternyata tali-tali itu bisa dipatahkan oleh si tikus yang notabene tubuhnya itu sangat kecil sekali. Dan apa balasan singa? Ya tikus, maaf ya tikus ya, saya baru tahu kalau kamu mempunyai kehebatan yang sangat luar biasa ini tikus.
Nah itu adalah, nah Tikus bilang dengan bijaknya, itu adalah sebagai iktibar bagi kita singa. Karena apa? Segala sesuatu itu mempunyai kelebihan. Jadi nggak boleh kamu tuh menghina siapapun, apalagi orang-orang yang notabene di bawahmu, tubuhnya, pemikiran dan segala macam. Itu jangan kamu hinakan. Apa? Belum tentu yang besar itu lebih kuat dan belum tentu yang kecil itu lebih lemah. Nah akhirnya apa? Singa menjadi hewan yang notabene bisa bersosialisasi dengan sesama penduduk hutan. Nah demikian juga kita umat. Kita melihat seseorang yang notabene mungkin ya, aduh rumahnya aja begitu, pekerjaannya aja begitu, pendidikannya mungkin cuma sampai SD, SMP. Nah aku loh pendidikanku sampai doktor, sebentar lagi mau profesor, ya kan enggak? Ini terus menghina. Siapa kamu? Siapa kamu bisa berpetuah? Padahal ada Umayyah sebuah kaul ya. Ungdur makola wala tandur mangkola. Jadi lihat apa yang disampaikan, isinya itu apa gitu Umar. Wala tandur mangkola. Dan jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan. Meskipun Umar narapidana misalkan, kok dia itu berpetuah bagus dan bermanfaat dan real keadaannya, silahkan diikuti. Betul. Tetapi meskipun mereka itu mohon maaf ya, seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru, bahkan mungkin ya seorang pejabat teras, presiden dan segala macam, kok dia itu mengajak kepada kemungkaran ataupun berstatement salah, maka juga jangan dilihat, jangan diikuti. Betul. Ya kan? Ungdur makola wala tangdur mangkola, itu Umar. Iya, jadi kita merendahkan hati kita ya. Memang untuk selalu belajar dari manapun, segala arah, dari siapapun kita belajar ya, Pak ya. Betul sekali, dari siapapun, dimanapun kita bisa belajar. Dari anak kecil kita juga bisa belajar. Dari orang yang sebaya dengan kita bisa belajar. Dari orang-orang yang sudah sepuh dengan kita juga kita bisa belajar. Artinya dimanapun kita berada itu adalah tempat yang bisa kita pakai untuk mendeskripsikan semua keadaan dengan baik. Artinya siapapun yang ngomong, kalau itu memang kok benar, ya udah kita ikutin. Jangan untuk kita gini ngomong-ngomong mentang-mentang yang ngomong itu orang kaya, ngomong apapun, oh iya dibenarkan, dibenarkan gitu ya. Tapi giliran si miskin ya, orang yang dianggap nggak sukses di sebuah kampung tersebut ngomong, nggak direken Umar, siapa gitu sendiri ya. Gitu, Betul sekali. Dan ini sering kita lakukan Umar pada saat kita mungkin ya di lampu merah ataupun datang mereka itu para pengemis ataupun para peminta-minta gitu Umar ya, datang ke rumah kita ataupun kita pas di lampu merah. Ada orang-orang yang notabene itu masih kelihatan gagah, sehat Umar ya, tinggi besar badannya, tapi mereka meminta-minta dengan cara ini yang menjadi manusia milenium lah, menjadi pengamen lah, atau mungkin cuma minta aja. Kadang-kadang secara secara ini secara refleks kita, wong iku lho ya wis sehat, enom awak ayo gede dulu. Gak kerja ta gitu kan. Nah, padahal kita nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan orang dalam tersebut, kehidupannya dan dirinya sendiri. Kadang-kadang mulut kita ini memang kadang-kadang kan yang namanya mulut bener ya Maya. Mulut tidak bertulang Maya. Mulut lidah tidak bertulang itu namanya ya. Jadi mengeluarkan statement itu gampang sekali. Jadi lemes gitu loh Maya. Makanya ada lidah tidak bertulang, lidah tidak bertulang ataupun lambe turah segala macam ya. Kalau memang kita itu memang kok pada saat itu nggak bawa uang yang cukup untuk ngasih, ya wes kita mendingan diam aja. Lebih baik kan gini Umayyah, doakan aja, wah dalam hati orang ini masih kuat ya, orang ini masih sehat, semoga segera mendapatkan pekerjaan dan semoga dia mau bekerja. Itu mungkin lebih baik. Kalau kita membawa uang ya wes kasih ya, karena memang apa? Gitu aja, ikhlas dikasih. Pokoknya apa Umar? Jadi uang kita ini kan memang
sebetulnya kalau kita mungkin punya mobil Umaya, harus kita siapkan barangkali apa untuk orang-orang yang nyebrang jalan, supportase, receh-receh mereka dikasih 500, dikasih 1000 itu sudah syukur alhamdulillah ya. Memang banyak kita sendiri pengalaman Umaya tukar sama mereka-mereka yang tetapnya supportase itu. Iya, dulu kita kesulitan ya. Dulu kita kesulitan tukarnya di mana, cuma sekarang ada jalan ya. Tapi jangan ditiru nanti ini apa namanya pada tukar supportase semua ini. Jangan ya. Daerah saya jangan. Ya, jadi memang kita pokoknya usahakan selalu memberi, selalu berbagi karena apa? Ya 500 kasih, mereka udah bersyukur banget untuk apa namanya bekal mereka semua. Kita nggak tahu Umaya yang terjadi dalam kehidupan mereka, termasuk supportase, termasuk mereka para pengamen, manusia milenium dan peminta-minta itu yang terjadi apa kita nggak tahu. Ya memang kelihatannya mungkin tubuhnya subur, tubuhnya kok seger, hidupku sehat. Nah siapa tahu ya ternyata memang dia nggak bisa bekerja keras, mungkin punya penyakit atau apa ya. Kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi kita tidak boleh memvonis seseorang itu dengan vonisan-vonisan yang notabene itu bisa mendiskreditkan mereka, bisa menyakiti hati mereka, dan bisa membuat kita itu juga terdeskripsikan sendiri menjadi orang yang nggak baik, ngerasani segala macam. Jadi la tatakil mangdunaka falikulli syai'in maziyah. Pasti suatu saat kadang-kadang orang itu juga akan kita butuhkan. Sering kita Umaya melihat siapa yang kayaknya memang nggak ada manfaat untuk kita, ternyata memang bermanfaat. Itu sering sekali terjadi dalam kehidupan kami sendiri ya. Memang manusia kan gitu, saling bantu, saling tolong gitu kan aslinya. Betul. Jadi kan banyak Umaya, kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan jangan sekali-kali kalau kita itu berlomba-lomba dalam keburukan ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi ayo kita berlomba-lomba berbuat baik ya. Tapi bukan boleh sok baik artinya ya. Sok baik itu kan bahaya. Sok baik, sok dekat, sok kenal gitu. Sok itu kan nggak boleh ya. Itu kita harus bener-bener ini menjaga diri, hati dan juga pikiran dan juga lisan kita supaya kita itu nggak usahlah ya menyakiti orang, merendahkan orang. Karena apa? Kita tahu bahwa di atas langit masih ada langit. Kita mungkin merasa pintar, merasa bisa, merasa segala-galanya, tetapi ternyata kalau kita sudah di komunitas yang lebih lagi, kita nggak ada apa-apanya. Mohon maaf ya, waktu itu saya selesai mondok dari Gresik ya, waktu itu sudah mau lulus kuliah. Saya merasa ilmu yang saya peroleh dari beberapa pondok pesantren itu sudah membuat saya mampu gitu Umaya untuk menjadikan diri saya itu orang yang benar-benar pinter, mahir dan segala macam. Itu namanya manusia memang ada seperti waktu itu. Waktu itu sahabat ya. Tetapi begitu saya itu berada di komunitas yang notabene itu lebih high level lagi, Masya Allah ternyata memang saya itu banyak sekali disalahkan oleh mereka. Ini bacaannya salah Ustadz, ini bacaannya ini kurang ini segala macam. Ini dari mana antum referensinya? Sanadnya nggak jelas, itu nggak sahih, itu doib segala macam. Nah, saya berpikir, ya sakit hati ya digitukan ya, apalagi di depan umum. Pernah juga ini segala macam, ini bacaannya kurang bagus, ini Ustaz Syafrizal ini bacaannya ini salah semua segala macam. Saya juga mendengar diomongin seperti itu. Terakhir saya deketin mereka-mereka yang menurut saya kok ilmunya itu lebih tinggi daripada saya nggak sakit hati. Akhirnya apa? Saya datang kepada mereka-mereka, kepada beliau-beliaunya, siapa tahu mau menjadi guru saya. Saya deketin, Ustaz, terima kasih ya udah ngasih tahu saya gitu ya. Saya pengen belajar ke antum bagaimana supaya saya itu bisa menjadi orang yang benar menyampaikan materi itu benar dan benar-benar apa yang disampaikan itu sanadnya jelas. Akhirnya alhamdulillah dengan pendekatan persuasif Umaya, saya bilang saya memang kepingin belajar. Memang banyak sekali ilmu yang mungkin kurang yang saya miliki. Ternyata memang apa? Mereka dengan welcome-nya alhamdulillah bisa menjadi guru saya. Jadi kalau menghina orang ya tadi, jangan menghina orang, tapi kalau sudah terlanjur menghina orang, taubat. Kalau terlanjur juga dihina orang, ya udah kita dalam hati kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ambil semuanya dari segi positifnya. Kita belajar lagi. Ini ada guru yang lebih pintar daripada saya, ada teman yang lebih. Nah ini nggak apa-apa Memang harus legowo. Orang belajar itu legowo. Legowo. Saya salah tadi menyampaikan ini, gitu. Ada lagi yang saya salah tadi menyampaikan ini. Jadi kita belajar di sini kan belajar semuanya. Dan bagi kita semuanya yang mungkin aja referensi ilmu kita itu lebih daripada
teman lain Umaya, nggak apa-apa kita mengingatkannya itu Umaya, itu dengan pendekatan yang lebih intimate gitu loh Umaya. Dengan baik-baik diingatkan pada waktu berdua, pada waktu nggak ada orang banyak sih ya Pak ya caranya. Iya, caranya itu banyak dan jujur malah mereka akan lebih terhormat, akan lebih merasa menerima. Misalkan gini, ayo Ustaz tadi itu saya kok mendengar bacaan jenengan itu kok salah ya. Bisa kita ini ngobrol bareng. Siapa tahu saya bisa ngasih informasi yang lebih. Nah itu orang yang dikasih informasi itu Masya Allah langsung merinding disco gitu ya. Masya Allah keren banget orang ini ya udah mau banget kalau memang orang itu memang pengen belajar ya pasti mau. Iya kita harus juga membuka hati. Membuka hati. Ya udah. Ya udah Ustaz ya makasih banyak ya itu yang sering saya alami. Memang Abbas juga merasa ya sampai detik ini juga tetap belajar supaya apa yang disampaikan di permukaan publik ini benar-benar benar gitu loh tidak menyesatkan. Kalau menyampaikan segala sesuatu itu nggak bersanad, nggak jelas, nggak benar, itu nanti menjadi yang namanya nanti di akhirnya menyesatkan. Iya itu jangan nanti. Oke. Masya Allah gitu ya. Luar biasa tema dan pembahasan kita sore hari ini ringan tapi bermakna gitu ya. Terima kasih TikTok, waduh yang sudah gabung banyak tuh ya. Terima kasih YouTube juga, terima kasih Instagram juga. Terima kasih semuanya ya atas semua ada semuanya lah ya. Iya, jangan lupa selalu dukung dakwah kami di 3 medsos kita yang luar biasa. Ustadz Safrizal semuanya. Oke gitu, ya. Dan gini alhamdulillah kita juga mulai proses untuk informasi ya. Mulai proses untuk pendirian yayasan kita yaitu Safarah As-Safa'ah. Jadi ada kegiatan ya. Ada kegiatan lansia mengaji, terus majelis dzikir wa taklim, terus kita juga akan memberikan perhatian kepada fakir miskin dan juga anak-anak yatim gitu ya Umaya. Yayasan itu doakan ya nanti semuanya lancar. Yayasan Safarah As-Safa'ah ini adalah merupakan yayasan di mana yayasan Islami yang kami dirikan. Ya mohon doa dan juga dukungannya ya. Siapa tahu ya di sekitar kita ini ada banyak sekali orang tua lansia yang buta huruf Al-Qur'an Umaya. Buta huruf abjad mungkin sudah nggak begitu ada, tapi ternyata survei membuktikan bahwa di lingkungan kita sendiri ini itu juga banyak sekali lansia yang notabene buta huruf Al-Qur'an. Begitu. Ini tanggung jawab kita karena memang Al-Qur'an itu harus dipelajari ya, karena memang sebagai kitab suci. Betul, kalau anak-anak kita yang masih kiranya PAUD, TK, SD itu sekarang sudah pinter-pinter tuh mengaji di TPQ. Suaranya Masya Allah udah enak-enak, nafasnya juga enak-enak baca Qurannya, ada metodenya. Jadi yang merasa di antara kita sahabat ini juga ada yang notabene buta huruf Al-Quran boleh ya daftar kepada kami ya, dan free ya, dan free. Dan kami juga lagi akan mencari guru mengaji untuk lansia mengaji. Gitu seperti silakan kalau memang ini kirim CV-nya, nanti akan kami interview ya untuk guru mengaji ini juga benar-benar yang notabene mempunyai sertifikasi. Ya, jadi yang dekat-dekat sini aja kan ya. Dekat sini. Mana sih lokasi kita? Mana sih Safarah As-Safa'ah itu di daerah Krian ya. Krian Sidoarjo. Monggo ya. Tepatnya di Perumahan 2 Permata tahap 2, Blok B1 nomor 2 ya. Monggo ya. Safarah As-Safa'ah ini insya Allah juga menjadi lembaga Islami yang notabene mempunyai titik berat perhatian kepada mereka-mereka yang notabene yatim piatu, terus ini Umaya fakir miskin, terlansia yang buta huruf hijaiyah ataupun buta huruf Al-Quran, monggo ya bisa bergabung bersama kami. Yayasan Safarah As-Safa'ah. Udah kalau kita cari aja Ustaz Safrizal itu insya Allah. Ya. Ustaz Safrizal, insya Allah di DM, insya Allah kami akan segera merespon ya. Gitu. Ya terima kasih Abah ya, temanya luar biasa hari ini kita habis ini soalnya jemput
anak cantik gitu. Iya, betul. TPQ setiap jam Iya. 3 sore gitu. Ada Pulangnya ya kesempatan gitu. ya kita harus memperhatikan juga pada anak-anak kita yang lagi menimba ilmu Iya, ya. supaya kita bisa Gitu. mengikuti perkembangan mereka. Perkembangan mereka juga kita kontrol setiap harinya. Iya, Untuk betul. ngajinya juga, untuk sekolahnya juga belajarnya setiap hari ya. Iya. Kalau ada les kita antarkan les gitu. Orang tua kan gitu ya, mendoakan, memfasilitasi kita apa ya. Betul sekali. Jadi sebelum berpisah kita doa dulu. Berdoa seperti dulu biasa. ya sahabat Safrizat dimanapun Anda berada, kita berdoa dulu semoga apa yang kita obrolkan yang santai, Santai, relax, dong. mudah-mudahan Iya, ada dong. value positif, ada nilai dan kebaikan yang bisa kita pakai ya untuk menambah wawasan kehidupan kita dalam mencari betul. ilmu agama ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Amin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim ya Fattahul Alim ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah. Pada sore kali ini ya Allah, kami menengadah kepadamu ya Allah yang Maha Rahman Maha Rahim. Cintailah kami ya Allah dengan kasih sayang-Mu. Sayangilah kami ya Allah dengan rahim-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tunjukkanlah ya Allah kami jalan orang-orang yang lurus, orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa Engkau ridhoi. Kumpulkanlah ya Allah kepada mereka semuanya ya Allah, orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk-Mu. Jauhkanlah ya Allah kami dari komunitas orang-orang yang notabene tidak mengarah kepadamu ya Allah ya Rahman Rahim. Sayangilah ya Allah diri kami, keluarga kami dan juga orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Ampunlah ya Allah semua dosa-dosa kami ya Allah. Izinkanlah ya Allah kami menikmati surga-Mu ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah. Jadikanlah ya Allah kami adalah orang-orang yang senantiasa selalu dekat dengan-Mu. Allahumma rabbana taqabbal minna, kabulkanlah ya Allah hajat kami. Amin. Dan juga apa yang menjadi keinginan kami ya Allah yang baik ya Allah ya Rahman Rahim. Tatalah hati kami, jiwa kami, mulut kami ya Allah, pikiran kami untuk tidak menyakiti siapapun ya Allah ya Rahman Rahim. Ridholah kami, berkailah kami, rahmati kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kulluhum bi barakatil Fatihah. Ar-Rahman Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih untuk sahabat semuanya ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan boleh usul ya Umayyah. Usul mengenai tema materi boleh kita DM ya, di yang Instagram kita juga angkat. boleh, di TikTok juga boleh banget. Betul. Atau komen di YouTube ya boleh. Boleh ya. Jangan lupa like, komen, subscribe di akun kita. Ya. Supaya Ya. viral dan bisa Iya dong, ya. menjadi khasanah ya keilmuan kita. Iya, nanti silver YouTube-nya taruh sini tuh kalau viral tuh. Ini. Gitu ya. Bismillah ya semuanya, Oke. sehat-sehat. Amin. Supaya bisa tiap hari ikut podcast kita yang luar biasa Abah Amin, ya, amin, gitu ya. amin. Kita berpisah dulu sore hari ini. Terima kasih yang sudah gabung di 3 medsos kita. Terima kasih banget ya. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Saya tutup dulu untuk sore hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.